Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Baraya Amang Channel. Acara kopi malam. Pada saat ini saya akan membahas tentang berita yang sedang hot di masyarakat, yaitu berita yang sedang ramai dibicarakan, yaitu pernikahan atau hubungan antara seorang menantu dan mertua. Di dalam kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah boleh seorang menantu menikahi mertuanya bersamaan dengan istrinya, atau bolehkah seorang menantu menikah mertuanya setelah bercerai dengan istrinya? Maka hal demikian akan lumrah terjadi pertanyaan. Maka untuk lebih jelasnya ada kasusnya seperti ini. Mari kita tengok beritanya. Usai ketahuan selingkuh, RZ dan Ibu Nur Marisma memohon untuk dimaafkan. Bahkan, RZ ingin menghapus dosanya dengan menikahi mertuanya tersebut. Dilansir dari akun Facebook Rozi Zai Hakiki. Nah, seperti itu. Maka di dalam tayangan tersebut diberitakan bagaimana seorang menantu mengganggu kehormatan mertua, atau mungkin seorang menantu yang digoda oleh mertua. Wallahu alam. Yang jelas mereka semua sama-sama salah. Kalaupun berita itu benar. Kalau berita itu benar. Jadi yang namanya setan itu akan selalu merayu kita untuk melakukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang menyesatkan kita. Dan setan akan masuk menggoda kita ketika kita lengah, dalam artian kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, setan akan menjauh, dan ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, setan mendekat. Maka kata kuncinya adalah senantiasa berdoa, berzikir, mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita terhindar daripada bujuk rayu setan yang mengajak kita kepada kebejatan, yang mengajak kita kepada tindakan-tindakan yang akan mencelakakan diri kita di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya, masalah hubungan. Bagaimana jika hubungan menantu dan mertua ini berlanjut ke jenjang pernikahan? Karena si inisial R ini sudah mengatakan demikian di salah satu medsosnya yang saya temukan di berita, bahwa sebagai bentuk penebusan kesalahannya, dia siap untuk menikahi mertuanya. Meski sudah bercerai dengan istrinya, tetap di dalam hukum syariat Islam bahwa si inisial R ini tidak bisa menikahi mertuanya, meskipun itu mantan mertua. Karena di dalam hubungan kekerabatan itu ada yang disebut nasab, ada yang disebut dengan musyaharah. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyaran fajalahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nasab, hubungan darah, wasihra, dan hubungan pernikahan. Wa kana rabbuka qadira, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini terjemah bebasnya seperti itu, dan terjemah yang lebih detailnya bisa dilihat di dalam terjemahan Kemenag ataupun terjemahan yang sudah ditashih oleh orang-orang yang kompeten di bidang tafsir. Menurut Al-Mawardi, sihro artinya percampuran. Percampuran karena di dalam perkawinan juga ada percampuran atau pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga itu dinamakan sihro. Itu versi Al-Mawardi di dalam kitabnya jilid keempat halaman 151.
Menurut Qutaibah, sihro juga berarti adalah kekerabatan yang dilahirkan dari perkawinan. Sedangkan nasab berarti kekerabatan karena hubungan darah atau keturunan. Jadi nasab itu adalah karena kekerabatan karena hubungan darah atau keturunan. Menurut Al-Kalabi, nasab adalah orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan darah atau keturunan, sedangkan sihro adalah orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan kerabat atau yang lainnya. Dari hubungan sihro ini lahir dua bentuk mahram. Yang pertama adalah mahram mu'abbad atau mahram permanen. Setelah adanya pernikahan, maka ada mahram. Mahram artinya yang haram dinikahi, yaitu mertua atau ibunya mertua. Itu haram untuk dinikahi. Yang kedua yang termasuk mahram mu'abbad adalah anak tiri. Yang ketiga adalah menantu. Yang keempat adalah ibu tiri. Itu semuanya mahram mu'abbad yang selama-lamanya haram untuk dinikahi. Salah satu contoh mertua, sekalipun kita sudah bercerai dengan anaknya, maka kita tidak bisa untuk menikahi mertua. Meskipun dengan anaknya kita tidak pernah duhul, tetap hubungan dengan mertua hukumnya haram, meskipun sudah lain-lainnya lagi dengan anaknya, baik itu bercerai ataupun meninggal. Salah satu contoh kasus, si A menikahi perempuan bernama Ani. Ani kebetulan begitu menikah dia terkena penyakit COVID. Jadi pasca menikah dia langsung diisolasi di rumah sakit, dirawat dan sampai meninggal dunia. Artinya setelah pernikahan tidak ada hubungan apa-apa. Kemudian suaminya tersebut naksir ibunya yang janda. Nah, meskipun dengan si anaknya itu belum ada hubungan seperti ini, dalam artian hubungan badan, tetap hukumnya haram untuk menikahi ibunya. Begitu. Itu namanya mahram mu'abbad. Itu mertua, kemudian ibu tiri, menantu, dan anak tiri. Ada juga mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu mahram yang temporer, mahram yang tidak permanen atau sementara. Ada dua, yang pertama saudaranya istri atau ipar, baik kakaknya ataupun adiknya yang perempuan, atau bibinya istri. Jadi bibinya istri dan saudaranya istri itu namanya mahram mu'aqqad. Artinya ketika kita masih beristri dengan saudaranya dan dengan bibinya istri kita, itu haram untuk dinikahi. Tetapi kita sudah apabila kita sudah bercerai dengan istri, saudaranya istri atau bibinya istri, boleh untuk kita nikahi. Mungkin itu perbedaan antara mahram mu'aqqad dengan mahram mu'abbad. Ada dari golongan mahram mu'abbad yang dikaitkan dengan adanya jima setelah pernikahan, yaitu anak tiri. Jadi menikahi anak tiri itu boleh selama kita menikahi ibunya tidak pernah berhubungan badan, kemudian kita bercerai dengan ibunya, atau ibunya keburu meninggal dunia. Nah, maka itu boleh kita menikahi anak tiri. Dan sebaliknya berlaku ke ibu tiri bila si anaknya tersebut belum digauli. Tetapi kalau mertua digauli ataupun tidak digauli, tetap haram hukumnya untuk dinikahi. Begitu ulasan dari Kopi Malam bersama Baraya Amang Channel. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan terkait masalah bagaimana perspektif Islam menanggapi kasus yang sedang ramai sekarang dibicarakan, terutama hubungan menantu dan mertua
yang menjadi mahram mu'abbad yang selama-lamanya haram untuk dinikahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.